Mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita pagi ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dunia ini banyak ketidakpastian. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita memberikan satu kepastian, bahwa anugerahnya itu selalu cukup bagi kita untuk menjalani hidup-hidup kita. Maka dari itu mari kita memuji Allah kita. Mari kita naikkan pujian, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di sorga bertelut bersujud bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Mari kita mengagungkan Allah kita, mari kita berdoa. Ya Allah yang sumber maha pengasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang agung ya Tuhan, yang bukan hanya menciptakan setiap kami dan bumi ini, tetapi Engkau juga memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja, kita sering kali menyakiti hati Tuhan, kita sering kali melakukan dosa, bahkan kita sering kali di dalam pikiran kita memikirkan berdosa ya Tuhan. Sebelumnya jemaat dipersilakan duduk kembali. Dosa itu membuat kita jauh dari Allah. Hubungan kita yang dulunya dari Adam dan Hawa itu kita bisa berkomunikasi secara langsung. Sekarang kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Mari kita merenung sejenak. Apa saja dosa yang kita lakukan selama seminggu ini? Apa saja dosa yang kita lakukan sehari-hari? Apa saja dosa yang kita lakukan kepada anggota keluarga kita? Kita merenungkannya sambil menaikkan pujian, sambil mengingat bahwa Yesus adalah sobat kita yang sejati, sobat yang menanggung segala dosa kita. Yesus sobat yang sejati.
sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung dosaku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatiku sentosalah. Mari kita berdoa. Kita mengakui segala salah dan dosa kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya dengarkanlah ayat firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ya Allah, seringkali kami menggunakan lutut kami untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Tapi tidak jarang juga ya Tuhan, bahkan sering ya Tuhan, kami menggunakan lutut kami untuk tersungkur di hadapan-Mu, malu atas dosa-dosa kami ya Tuhan, yang kami perbuat dengan sengaja, secara sengaja dengan pikiran kami memikirkan yang jahat ya Tuhan, kami melakukan yang jahat. Kami melakukan apa yang tidak disukai Engkau ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah diampuni dosanya, dengarkanlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya,
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Bersama umat Kristen sepanjang abad dan zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati kita itu dipenuhi kerinduan untuk belajar, menjadi murid untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Musa Tommy, tetapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita sambil mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Stefani. Dipersilakan.
Saudara, ketika sekitar bulan lalu, saya ditanya berkaitan dengan tema khotbah hari ini. Saudara, karena hari ini kita bersyukur untuk kesempatan di mana kita juga boleh menyaksikan anugerah Tuhan. Ada rekan-rekan kita yang kemudian akan diteguhkan di dalam kepengurusan periode yang baru. Saudara, saya menyadari hari ini menjadi hari yang spesial, meskipun memang para pengurus tidak bisa hadir di gereja, hanya beberapa rekan yang akan mewakili. Saudara, tapi saya sangat percaya hari ini menjadi hari yang spesial karena ini menjadi hari di mana kita harus sungguh datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang memampukan para pengurus di dalam periode pelayanan 1 tahun ke depan. Saudara, sehingga ketika saya ditanya berkaitan dengan khotbah yang tema apa? Ya, karena biasanya saya seri khotbah daripada ucapan bahagia. Tetapi karena ini adalah hari di mana kita akan melakukan peneguhan pengurus, saudara, sehingga saya ditanya, Pak Tommy, Mr. Tommy mau khotbah tema apa begitu? Saudara, ketika saya menggumuli dan saudara yang bersama di GKI Kelapa Gading, saudara tahu dengan jelas bahwa visi gereja kita berkaitan dengan Christ likeness, dan saya sangat merindukan para pengurus seluruh kita boleh betul-betul punya hati Kristus, punya pikiran Kristus, saudara, sehingga ketika menggumulkan tema tersebut, lalu saya teringat judul lagu yang dinaikkan saudari Stefani Liman Putri tadi, lagu Kristus yang Indah. Karena saya masih ingat ketika dia menulis lagu tersebut, lalu ketika dipublish di YouTube, ya dia sempat info ke saya, Pak Tommy, by the way, saudari Stefani adalah jemaat di GKI Greenfield, ya, jemaat GKI Greenfield. Dan ketika dia dengar, saya ingat saya masih dalam perjalanan, ketika saya dengar lagu tersebut, saya pribadi merasa sangat diberkati, ya, sangat diberkati lagu tersebut. Ya, dan saya tidak tahu, mungkin 1-2 bulan setelah itu kemudian ya lagunya juga menjadi begitu banyak berkat. Dan saudara, persis kurang lebih 1 bulan dari sekarang, hari ini tanggal 15 Agustus, jadi bulan depan 15 September, saudara, di state di daerah di Nashville, ya, di USA itu mereka akan mengadakan satu conference, ya, jadi Getty Music Worship Conference, ya, Getty Music Worship Conference. Dan saudara, itu akan dilakukan tanggal 13 sampai dengan 15 September. Dan saudara, nanti Stefani akan menaikkan pujian ini nanti, saya rasa dalam versi bahasa Indonesia, ya, dalam versi bahasa Indonesia di USA di situ. Jadi kalau saudara tahu Getty, ya, jadi saya rasa cukup banyak orang Kristen tahu lagu In Christ Alone, ya, In Christ alone, ya begitulah kira-kira. Saya lebih baik khotbah ketimbang nyanyi begitu. Ya, saya rasa orang Kristen tahu lagu In Christ Alone. Jadi lagu itu diciptakan, dinyanyikan oleh Keith dan Christine Getty. Ya, itulah sebabnya muncul Getty Music Worship Conference di Nashville. Dan Stefani kurang lebih 2 semester tahun yang lalu dia mengikuti kelasnya mereka, ya, dan kurang lebih ada 250 peserta, ya, dari baik Eropa, baik dari US khususnya, baik dari Australia, dari Asia, dan mereka harus submit lagu-lagu mereka, ya, dan bersyukur lagu Stefani boleh terpilih untuk kemudian nanti akan dinaikkan di sekitar, kalau nggak tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 September. Dan saya sempat melihat conference tersebut, saudara, itu conference yang sangat besar, kurang lebih 15.000 sampai 20.000 orang akan hadir, ya, dan ini kali ini juga by online, sehingga akan lebih banyak orang yang hadir. Dan kalau saudara searching di situ, maka pembicara pengkhotbah yang luar biasa juga akan mengisi sesi-sesi dalam Getty Music Worship Conference tersebut. Ya, ada seperti John Piper, ada David Platt, ya, ada, ya, beragam hamba-hamba Tuhan yang Tuhan akan pakai. Kita bersyukur Stefani boleh melayani hari ini, dan Tuhan memberkati, Tuhan pakai Stefani, ya. Dan saya masih ingat 2 minggu lalu, ya, karena sebulan lalu saya kepikir tema ini, ya, lalu 2 minggu lalu saya sempat kontak dia, Steph, ini kita ada peneguhan pengurus, bisa nggak gitu loh kamu melayani, ya. Memang dia sempat beritahu, Pak Tommy, ini saya karena beberapa waktu lalu
2 minggu sebelumnya, sebelum saya call itu dia sempat sakit ya, dan memang dia masih pemulihan. Dia bilang, aduh Pak Tommy, saya nggak tahu nih kondisi bagaimana, iya. Tapi saya berkata, ya udah, that's okay sih. Kalau sampai nggak bisa, paling saya putar YouTube-nya begitu, ya, karena saya coba interaksi dengan lagu tersebut dan saya ingin lagu Kristus yang indah itu boleh menjadi bagian yang membekali seluruh kita dalam perjalanan hidup kita, dan khususnya para pengurus yang ada di gereja ini. Selesai aja kita berdoa sebelum kita merenungi kebenaran firman Tuhan ini. Kami sungguh datang kepada Engkau dan hamba sungguh berdoa khususnya hari ini ketika hari yang spesial di dalam perjalanan gereja kami. Ketika ada rekan-rekan yang Tuhan panggil untuk diteguhkan menjadi pengurus. Dan hamba sungguh berdoa Tuhan akan memberkati, dan khususnya firman yang akan hambamu sampaikan. Hamba sungguh berdoa Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau memberkati, sehingga firman-Mu boleh sungguh menjadi firman yang memandu hidup setiap kami, khususnya pelayanan kami. Dan bukan hanya pelayanan kami ya Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami, hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong, agar kami boleh sungguh-sungguh kemudian Kristus yang indah itu boleh dinyatakan dalam hidup kami. Kristus yang indah itu boleh terlihat dalam hidup kami. Dan sampai akhir nafas hidup kami sungguh-sungguh menyatakan Kristus yang indah. Hamba sungguh berdoa Tuhan, hamba sungguh berdoa, berkatilah kami. Berkati firman-Mu, berkatilah hamba-Mu. Dan juga untuk setiap connection internet Tuhan, tolong agar seluruh kami boleh sungguh mendengar, menerima firman dengan tidak ada sedikit gangguan pun. Hamba sungguh berdoa, Tuhan memberkati kami. Dengarlah doa kami, dengarlah permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama melihat, membuka Alkitab kita melihat dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-11 akan menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan ibadah hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, ketika kalau saudara mencoba untuk belajar di dalam teologi, ya, saudara, maka ada satu konsep keselamatan di dalam teologi, ya, satu konsep keselamatan dalam teologi yang disebut dengan konsep ordo salutis. Ya, jadi konsep ordo salutis maksudnya adalah, ordo salutis artinya order of salvation, order of salvation. Jadi ordo salutis bicara mengenai bagaimana para teolog mencoba untuk melihat urutan-urutan daripada keselamatan tersebut. Ya, jadi kurang lebih adalah seperti ini. Jadi ada manusia, ada
Allah yang memilih dulu, Allah yang memanggil, lalu proses lahir baru, lalu pertobatan, lalu dibenarkan, lalu dikuduskan dan dimuliakan. Jadi ini sebuah konsep teologis yang dikenal dengan istilah ordo salutis. Jadi ada urut-urutan keselamatan tersebut. Nah, saudara, para teolog ini sebenarnya ketika bicara mengenai ordo salutis, saudara, maka mungkin boleh kita katakan hal yang paling basic atau urutan keselamatan yang paling mendasar, meskipun tidak sekomplit ini, itu sebenarnya muncul dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Saudara, dan saya masih ingat beberapa 10-20an tahun yang lalu ya, ketika saya masih banyak waktu untuk mengajar ya. Kalau sekarang kan lebih cenderung pelayanan pastoral. Jadi saya masih ingat ketika ngajar baik di sekolah teologi maupun di dalam sekolah teologi awam, maka topik seperti ini, saudara, ini menjadi topik yang sangat hot dalam tanda petik. Wah, setelah ngajar maka perdebatan itu luar biasa, apalagi berkaitan dengan pilihan. Allah pilih dari sebelum dunia ini dijadikan atau bagaimana? Lalu ini bagaimana dan sebagainya. Wah, itu perdebatan yang sangat seru. Saudara, bagi saya perdebatan itu sangat baik karena itu merangsang kita untuk berpikir, untuk mempertanyakan seberapa kebenaran daripada Alkitab. Saudara, tetapi kalau berpikir kembali masa lalu, ya, masa di mana perdebatan misalnya mengenai ordo salutis ini menjadi perdebatan yang sangat interesting, sangat challenging. Saudara, kalau berpikir mengenai masa lalu, saya kemudian mendapati kadangkala hidup kita ya, kita itu begitu puas dengan segala keingintahuan, kita begitu puas dengan beragam pengetahuan, termasuk berdiskusi mengenai ordo salutis, dan kerap kali main point atau apa yang sebenarnya menjadi maksud daripada misalnya seperti Roma 8, 29, 30 atau maksud daripada ordo salutis lah, kita katakan seperti itu, kadangkala itu miss. Kadangkala miss. Jadi kita senang dalam diskusi teologis dan kita kehilangan sebenarnya mengapa Tuhan berikan seperti itu. Surah, apakah Tuhan berikan seperti itu hanya membuat kita supaya kita bisa otak kita diasah begitu rupa, kita berdebat begitu rupa? Saya percaya tidak. Saya percaya tidak. Ada satu tujuan yang lebih yang tidak boleh hilang. Perdebatan boleh, tapi tujuan atau esensi yang terpenting itu nggak boleh hilang. Dan saudara, ketika bicara mengenai ordo salutis, semakin saya mempelajari, saya semakin kaget. Semua perdebatan itu. Dan kalau kita bertanya, apa tujuannya itu? Maka kalau saudara melihat ordo salutis itu ada di dalam ayat 29. Saudara, ayat 29 saya akan bacakan bagi saudara, dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, election ini, itu step pertama daripada ordo salutis. Semua orang yang dipilihnya dari semula, dikatakan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak orang. Baru kemudian ayat 30, mereka ditentukan, mereka dipanggil, election, calling, mereka yang calling, mereka yang dibenarkan, justification, mereka dibenarkan, mereka dimuliakan, glorification. Ini urutan ordo salutis. Tapi urutan ordo salutis ini tidak boleh kemudian kita miss main pointnya, yaitu Allah memilih kita untuk apa? Allah memilih kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Allah memilih kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini yang tidak boleh hilang. Saudara, dan saya percaya ketika berbicara mengenai gereja, maka menurut saya keberadaan gereja adalah keberadaan yang tidak boleh lepas daripada visi ini. Seluruh gereja Tuhan, saudara, menurut saya seluruh gereja Tuhan harus menjadi gereja yang kemudian melihat bahwa Christ likeness, ya, Christ likeness itu menjadi bagian yang tidak bisa kemudian dihindarkan. Boleh slide selanjutnya. Boleh next slide. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, Christ likeness itu adalah menjadi bagian yang tidak boleh dihilangkan sama sekali, tidak bisa dihindarkan. Ini menjadi visinya. Dan saudara, semakin kesini saya semakin menyadari, saudara, ketika Christ likeness itu terjadi, itu tuh berdampak kepada banyak hal. Ya. Ketika Christ likeness terjadi, itu berdampak kepada banyak hal.
Dan bacaan yang tadi kita baca Filipi, Paulus sebenarnya berbicara mengenai satu realitas. Christ likeness itu penting dalam relasi bersama. Christ likeness itu penting. Hendaklah dalam hidupmu bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, saya ingin seluruh pengurus, bukan hanya pengurus, seluruh orang percaya dalam kehidupan bersamamu, ketika hubungan suami istri, ketika hubungan antar bergereja, hubungan orang tua anak, hubungan antara karyawan Kristen dan bos Kristen, seluruh hidup bersama, maka Paulus meminta hendaklah pikiran dan perasaan Kristus itu ada. Saudara, kalau pikiran dan perasaan Kristus itu ada, maka saudara, yang terjadi adalah itu akan mewarnai seluruh relasi kita. Engkau akan menjadi suami yang takut akan Tuhan karena saudara punya pikiran dan perasaan Kristus. Engkau akan menjadi istri yang juga menjadi satu kebanggaan seperti yang dicatat di Amsal, bicara mengenai istri yang bijaksana tersebut. Saudara dan saya akan melayani Tuhan meskipun kita berbeda, tapi kita punya karakter ilahi, kita menjadi manusia ilahi seperti itu. Karena apa? Ada pikiran dan perasaan Kristus. Jadi ini yang menjadi sentral daripada khotbah hari ini. Filipi pasal 2 ayat 5, Paulus bicara pikiran dan perasaan Kristus itu hendaklah itu terus-menerus ada dalam hidupmu. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam gambar ini, maka jadi ada gambar Yesus di situ, satunya lagi ada gambar manusia di situ. Kalau saudara perhatikan gambar manusia itu ada warna merahnya, ada warna putihnya ya. Warna merah itu berkaitan si akunya, dosa kita, pride dan sebagainya. Tapi warna putih itu pikiran-pikiran Kristus yang harus semakin memenuhi kita. Inilah goal kita, inilah tujuan kita. Nah saudara, kesempatan ibadah hari ini saya hendak mengajak kita untuk mencoba untuk melihat lebih lanjut. Ketika Paulus bicara mengenai pikiran dan perasaan Kristus, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya begitu? Saudara, saya akan melihat dalam dua hal. Jadi Filipi 2 ayat 5 itu menjadi sentralnya. Ketika Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, garis bawahi hidupmu bersama, engkau menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Saya akan melihat bagian pertama, saya kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 4. Bagian yang kedua saya kaitkan dengan ayat-ayat sesudahnya, ayat 6 sampai ayat 11. Saudara, bagian yang pertama yang saya ingin ajak kita coba pikirkan bersama. Ketika kita melihat bagian pertama, maka saya memberikan poin yang pertama ini dengan istilah pikiran saya, pikiran kamu, dan pikiran Kristus. Jadi bicara mengenai kehidupan kita berhadapan dengan realitas ada pikiran saya, ada pikiran kamu, ada pikiran Kristus. Jadi ini dinamika yang terjadi dalam seluruh relasi kita bersama. Saudara, dan ketika Paulus bicara mengenai adanya pikiran saya, pikiran kamu, maka Paulus itu menyadari ternyata dalam relasi bersama, problem yang kerap kali terjadi itu berkaitan dengan realitas adanya pikiranku, atau lebih tepatnya lagi adanya egoku, ya, dorongan selfishku, dan kamu juga punya. Jadi saya punya ego, saudara juga punya. Saudara, jelas sekali kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat ke-4. Ya, khususnya ayat 3 dan 4, saudara mendapati Paulus berbicara seperti tersebut. Paulus bicara mengenai kamu jangan cari kepentinganmu sendiri. Jangan hanya cari puji-pujian bagi dirimu sendiri, tapi orang lain harus lebih utama. Paulus juga bicara mengenai jangan mengejar kepentingan sendiri, tapi kejarlah juga kepentingan orang lain. Jadi, saudara garis bawahi di sini, Paulus itu menyadari ada realitas ego kita, keinginan untuk kita menjadi penting, itu menjadi bagian yang kayaknya sulit kita lepas begitu loh. Semua kita ada, ketika berinteraksi, maka saya punya kepentingan saya, engkau punya kepentinganmu. Dan kerap kali saya ingin kepentingan saya tercapai, engkau ingin kepentinganmu terjadi. Disinilah terjadi antara relasi antar kepentingan. Ada egoku, ada egomu. Saudara, apakah ini berarti Paulus berkata lalu kalau begitu ego kita itu nggak perlu? Apakah itu maksud Paulus? Saudara, saya rasa bukan itu. Jadi diriku unik, dirimu unik. Setiap kita unik.
Sehingga sebagai ciptaan Allah, ya nggak apa-apa saya punya ego, engkau punya ego, nggak ada masalah gitu. Tetapi Paulus sedang mencoba untuk mengajak kita berpikir lebih dalam ketika Paulus berkata, jangan hanya mengejar keinginanmu, kepentinganmu, tapi orang lain juga. Dan garis bawahi dalam kalimat, jangan mengejar kepentinganmu sendiri. Paulus sedang mengajak setiap kita untuk mengintrospeksi dinamika ego masing-masing. Dinamika ego saya, dinamika egomu. Setiap kita boleh punya kepentingan, tapi kita harus realize apa yang terjadi nih dengan dinamika diri saya. Dan saudara, ketika mencoba merenungi bagian ini dikaitkan dengan egoku dan egomu, setiap kita punya ego. Saudara, saya mendapati ada dua hal yang kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Saudara, yang pertama menurut saya adalah kerap kali yang terjadi itu kita itu memikirkan saya ya yang terlalu besar. Sayanya itu terlalu besar. Bahkan saya itu mungkin kita merasa paling besar, paling penting, paling benar. Nah, ego tuh bermain begitu. Ego tuh bermain begitu. Di dalam relasi kita, setiap kita, saya akan berpikir begitu, punya kecenderungan. Engkau akan punya kecenderungan begitu. Saudara, dan saya di bagian belakangnya, saya buka kurung, tutup kurung, saya berkata, meskipun mungkin kita punya kemampuan, kita punya talenta, kita punya alasan untuk berkata, punya saya yang paling benar. Saudara, Paulus sedang berkata, hati-hati dengan dorongan ini. Hati-hati dengan dorongan ini. Kadangkala, bahkan menurut saya bukan kadangkala, ya. Saudara, perjalanan keluarga, perjalanan pelayanan, ketika saya mendapati suami istri kemudian ribut, bukan saya mendapati suami istri ribut, saya mendapati diri saya dan istri saya ribut, ya. Kerap kali yang terjadi apa begitu loh. Saya mulai realize, iya ya, saya tuh kayaknya punya persepsi, dan bukan hanya persepsi, ada ego saya di situ. Istri saya juga punya begitu. Saudara, sehingga disinilah konflik terjadi. Saudara, dan bahkan saya bisa katakan kepada saudara, kebanyakan ribut gereja dengan memberikan embel-embel kebenaran, buntutnya apa? Ujungnya apa? Ego. Ujungnya ego. Ujungnya di situ. Baik hamba Tuhan merasa paling benar, baik majelis merasa paling benar, baik pengurus merasa paling benar, baik jemaat merasa paling benar, baik aktivis merasa paling benar. Semua merasa paling benar. Dan tidak ada orang yang mau duduk untuk menyadari, oke, ini kecenderungan egoku selalu merasa terlalu besar, paling benar. Saudara, dan ego seperti ini adalah ego yang diikuti juga dengan satu hal yang lebih fatal. Ini mungkin tanpa sadar. Kita hanya pikir itu hanya ada saya. Saya itu sebagai the one and only truth. Itu hanya saya. Saudara, kita berada pada satu budaya narsis seperti gambar seperti ini, semakin membooster kita. Ini semakin membooster kita. Saudara, dan di tengah-tengah dinamika seperti ini, Paulus mau ingatkan, bukan berarti kamu tidak boleh menyatakan dirimu, bukan berarti kamu tidak boleh menyatakan kebenaran yang ada di dirimu, tapi aware, hati-hati dengan tendensi ini. Hati-hati dengan ego yang selalu menganggap terlalu besar, paling benar, paling penting, dan ego yang berkata saya, hanya saya. Surah ayat 1 sampai ayat 4 daripada Filipi pasal yang kedua, Paulus mau berkata begini. Dalam kehidupanmu bersama, ingatlah, ada egomu, ada egoku, tapi harus bertanya, ada juga ego Kristus, ada juga pikiran Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu yang harus kemudian menguasai, memenuhi diri kita. Saudara, tadi saya katakan, baik saya dan istri saya di dalam relasi keluarga, kami juga konflik.
Kami juga punya ego masing-masing. Tapi saudara, di tengah-tengah konflik yang ada, saya berani berkata, kami berdua menyadari kita harus melihat ada pikiran Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Saudara, saya teringat, kalau saudara ingat 2 minggu lalu itu kan saya sempat berkhotbah ya, ketika saya berkhotbah bicara mengenai berbahagialah orang yang lalu apa? Lembut hatinya ya. Ya, lemah lembut ya, berbahagia orang yang lemah lembut ya. Saudara, saya masih ingat di dalam khotbah tersebut saya sempat berbicara juga bahwa beberapa 1-2 minggu sebelumnya saya dengan istri saya sedang ada satu ketegangan ya. Dan saudara, tiba-tiba saya masih ingat waktu itu ya. Jadi ceritanya sudah 1-2 hari lewat lah, kami sempat tegang begitu. Ya sempat salah persepsi dan sebagainya. Saudara, dan saya masih ingat saat itu kami sedang duduk sebenarnya di meja makan, mengobrol. Akhirnya kami bisa bicara hal ini. Ya udah, kami ngobrol. Ya saya ngobrol, dia ngobrol. Ya, dan saya baru realize, oh iya ya, saya tuh nggak lihat persepsi dia. Dia mulai juga berkata iya ya, gitu. Ya, dan saudara, saya berhadap-hadapan dengan dia, di kepala mejanya itu ada anak saya. Ya. Jadi saya masih ingat ketika ngobrol, kadang-kadang tensi udah naik kan sedikit. Anak saya, Pi, boleh tenang dulu nggak? Ya, gini loh. Menurut Caca gini loh, gini. Saya bilang, wah lu lumayan juga ya bisa jadi konselor untuk papi sama mami, begitu loh jadi. Nah, tapi poin saya adalah begini. Kalau kita mau berikan ruang supaya pikiran Kristus ada, maka kita harus punya hati yang realize dengan kesempitan ego kita. Saudara, jujur harus saya katakan, meskipun saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala, saya belajar firman dengan baik. Tapi ketika relasi dengan istri kadangkala, ya puji Tuhan gak selalulah begitu ya. Kalau selalu bahaya ya. Kadangkala berhadapan dengan realitas ego saya dan ego istri. Tetapi pertanyaannya adalah begini. Ada ego saya, ada ego istri. Tapi benarkah ada ego Kristus? Ada pikiran saya, ada pikiran engkau. Tapi coba bertanya, apakah kita berikan ruang ada pikiran Kristus? Apa artinya memberikan ruang pikiran Kristus? Kita mau masuk dalam semua proses pembentukan ini. Saudara, saya sangat berharap seluruh pengurus tolong ingat poin ini dengan baik-baik. Dan setiap jemaat di dalam kehidupan keluargamu, dalam relasimu, ingat poin ini baik-baik. Boleh saya katakan, semua masalah keluarga kita hanya berpikir apa? Ego suami, ego istri. Kita lupa ada ego Kristus. Kita hanya bicara pikiran perasaan suami, pikiran perasaan istri. Kita lupa ada pikiran perasaan Kristus. Dalam seluruh keributan di gereja, hamba Tuhan hanya berpikir pikiran dan perasaan dia. Majelis hanya pikir pikiran dan perasaan dia. Pengurus hanya pikir pikiran dan perasaan dia. Semuanya begitu. Dan kita lupa berikan ruang ada pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, ini bagian yang pertama. Paulus bicara dalam relasi antar sesamamu, dalam kehidupan bersamamu. Ingat, ada pikiran saya, ada pikiran kamu. Ada ego saya, ada ego kamu. Tetapi ada pikiran Kristus. Ada ego Kristus. Dan itu yang harus menguasai engkau. Sehingga semua orang, baik suami, baik istri, siapapun itu, urusan gereja, mau gembala, mau pendeta, mau penginjil, baik majelis, baik para pengurus, semua kita harus membuka diri untuk melihat hanya pikiran Kristus yang menuntun hidup kita. Hanya pikiran Kristus yang menuntun hidup kita. Bagian yang kedua, kalau saudara melihat di dalam ayat 6 hingga ayat yang ke-11, maka Paulus beralih kepada realitas pikiran Kristus dan pikiran Allah di sini. Pikiran Kristus adalah pikiran Allah di sini. Saudara, ayat 6 sampai 11 adalah ayat yang dikenal dengan istilah teologis kenosis, ya, peristiwa kenosis. Allah Kristus yang adalah sama dengan Allah, Kristus yang adalah Allah, bukan sama dengan Allah, Kristus yang adalah Allah. Kristus mengosongkan dirinya dan menjadi manusia dan taat sampai mati. Nah, saudara, di dalam bagian kedua ini saya ingin explore lebih lanjut ya. Di dalam bagian 2 ini, saudara, maka sebenarnya bagian yang pertama yang saya ingin tegaskan di situ, ini pikiran Kristus itu adalah pikiran perendahan diri, ya.
Pikiran perendahan diri. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Saudara, saya ingin garis bawahi kalimat milik yang harus dipertahankan. Saudara, cukup banyak bicara egoku, egomu. Kita tuh selalu bicara mengenai milik yang harus dipertahankan. Kita selalu begitu. Kenapa kita ribut? Kita bicara mengenai milik yang harus dipertahankan. Saya tidak berkata lalu kita menjadi orang yang tidak berprinsip. Bukan itu poin saya. Tapi saya sedang bicara mengenai Paulus tadi ketika bicara poin pertama. Kecenderungan ego. Yang selalu menganggap paling besar, paling penting, paling benar. Dan hanya ada saya. Dan kesadaran itu kemudian Paulus beralih kepada Yesus. Kamu lihat Yesus. Yesus yang setara dengan Allah. Tapi Yesus sengaja memilih untuk mengosongkan dirinya. Yesus memilih. Yesus tidak menganggap itu sebagai satu kesetaraan yang harus dipertahankan. Saudara, sehingga saya berkata inilah pikiran dan perasaan Kristus. Ini pikiran dan perasaan Kristus. Kita punya hati yang mau melepaskan, mengosongkan segala hal-hal yang kita juga melihat Tuhan mau apa, bukan saya mau apa. Dan saudara, kalau kemudian melihat di situ, Paulus melanjutkan dengan kalimat bahwa Yesus itu mengosongkan diri dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Yesus secara sengaja merendahkan diri. Saudara, ini pikiran perasaan Yesus, dan menurut saya di sini kita mendapati satu pikiran dan perasaan yang berbeda dengan apa yang didorong oleh dunia. Kalau dunia itu berkata kamu harus naik, kamu harus mendapatkan, bukan kamu kosongin. Ya. Tapi pikiran perasaan Yesus, dia tidak ngeyel, ngotot mempertahankan semuanya itu. Tapi dia ada lihat kehendak Allah yang lebih besar. Dia ada melihat pikiran Allah yang lebih besar. Sehingga dia tanggalkan itu. Dia kosongkan itu. Saudara, mungkin sampai di sini, mungkin ada di antara saudara yang ketika mendengar khotbah, kalau saudara coba berpikir, saudara mungkin berkata, waduh Pak, ini kalau kita seperti ini Musa, ini berarti hidup kita direndahin melulu dong. Ya. Ini kan hidup kita berarti diinjak melulu, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Saudara, saya percaya ini bukan berarti kita lalu dengan sengaja membiarkan diri, ya sudah lu injak-injak saya begitu. Bukan itu poinnya. Bukan itu poin. Tapi Paulus sedang bicara satu attitude hati, dorongan hati. Dorongan yang kerap kali begitu kuat memegang semuanya. Dan Paulus berkata attitude kamu tuh harus sesungguhnya adalah apa? Kamu harus siap merendahkan diri. Siap merendahkan diri. Attitude itu yang harus ada. Ya. Saudara, dan kalau saudara membaca dalam kitab Filipi ini, saya mendapati hal yang menarik dengan pertanyaan tadi. Kadang-kala orang kan berkata, waduh Pak, kalau kayak begini kita bagaimana dong hidup? Kita ditindas, kita direndahkan. Siapa yang mau direndahkan? Jadi kalau saudara baca dalam Filipi, saudara tuh kaget karena Paulus tuh bicara gini. Mereka yang direndahkan, ternyata Allah meninggikan Kristus. Allah sangat meninggikan Kristus. Saudara, ini yang Paulus ngomong. Kristus yang merendahkan diri. Allah itu adalah Allah yang kemudian meninggikan dia. Allah yang meninggikan dia, dalam ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, saya tuh cuma berpikir kayak begini ya. Saudara pilih untuk ditinggikan manusia atau pilih ditinggikan Allah. Meskipun kadang-kala mungkin saudara harus menanggung dalam tanda petik dilecehkan. Menanggung dalam tanda petik katakanlah ditekan. Saudara, sekali lagi saya bukan berkata lalu kita terima aja begitu, bukan.
Tapi kita juga dengan pikiran Kristus harus menyatakan kebenaran-kebenaran apa yang ada dalam diri kita. Tapi attitude kita, kita siap nggak jalanin satu jalan yang adalah jalan salib tersebut, jalan perendahan diri. Saudara, dan ketika kita sungguh siap menjalankan seperti ini, Alkitab justru berbicara Allah yang akan hargai kita. Saudara, saya pribadi lebih baik memilih saudara tidak menghargai saya daripada Allah tidak menghargai saya. Tapi tentu saja saya upayakan saudara menghargai saya dan Allah menghargai saya. Tentu saja saya upayakan itu. Iya. Tetapi kalau saya sudah melakukan kebenaran, kalau saya sudah betul-betul sungguh-sungguh hidup benar, dan kadangkala katakanlah ada hoax lah, katakanlah ada bicara gini lah, bicara gitu, tapi kalau saya clear, sudahlah. Itu menjadi satu bagian yang saya harus jalani. Yang penting Tuhan senang. Saudara, saya kerap kali cuman berpikir gini, Yesus aja yang begitu luar biasa, hatersnya juga ada kok. Yesus kurang baik apa? Tapi hatersnya ada. Ya sudah. Kalau kita ada haters, tapi jangan cari haters ya. Kalau cari haters ya bahaya sih begitu. Tapi Yesus ketika dia berjalan dalam kebenaran tetap ada haters. Ya sudah. Jangan hidup tuh kayak hidup gak punya masa depan. Hidup kayak kiamat begitu loh. Ah sudahlah, saya gak mau melayani. Ya sudahlah, saya gak mau ini, saya gak mau ini. Itu bodoh sendiri. Saudara dan saya harus memilih. Biarkan Allah yang meninggikan kita daripada manusia. Kita tidak mencari musuh. Kita berusaha untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau tetap ada haters, sudah, mari kita tetap jalanin. Rekan-rekan pengurus, saya harus berkata kepada saudara, jangan pernah berpikir pelayanan adalah satu perjalanan yang mudah. Jangan pernah berpikir. Jangan pernah berpikir seperti itu. Sebaik-baiknya kita, pasti ada orang yang tidak suka. Apalagi kalau kita kurang baik. Karena itu yang kurang baik, buruan lebih baik. Itulah sebabnya kita harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Supaya kita lebih benar, lebih baik. Kita berlomba-lomba punya pikiran dan perasaan Kristus. Tapi pikiran perasaan Kristus bukan berarti membuat kita tidak dilecehkan. Kita tidak dihina, kita tidak disalah mengerti. Kalaupun harus jalannya itu. Itulah jalan perendahan diri yang harus kita jalan. Kita jangan berkata, lu gak tahu ya gua siapa. Lu gak tahu ya gua siapa. Itu berarti jalan mempertahankan status. Yesus setara dengan Allah, tapi dia mengosongkan. Saya pernah ingat, saya mungkin dalam khotbah saya pernah sampaikan. Saya masih ingat ada satu rekan ya pernah ngobrol ke saya ya. Dia berapa tahun lalu dia adalah presidir satu perusahaan yang besar lah begitu ya. Sangat besar sekali ya. Dia ngobrol ke saya begini, Tom, lu tahu nggak? Gue tuh pernah mau cerai dengan istri saya. Kenapa? Saya ya di kantor itu saya ngurus ribuan orang. Ribuan orang saya ngomong sekali aja semua dengar. Ini pulang rumah istri cuma satu orang. Saya ngomong sekali, dia komentarnya banyak begitu loh jadinya. Saya pikir gue ngurus di kantor ribuan orang simple begitu. Kenapa pulang rumah jadi ribet kayak begini? Saya cuma berkata kepada dia, lu kalau di rumah, lu bukan presidir, lu cuma suami, setara sama istri. Ya. Apalagi kalau kita di gereja, sebagai hamba Tuhan, kita tuh adalah apa? Hamba. Mau pendeta hamba, mau majelis hamba, mau pengurus hamba, ya sudah. Kalau orang mau protes, ya sudah jalanin itu. Yang penting kita fokus kepada Tuhan. Saudara, ini adalah pikiran perendahan diri, pikiran dan perasaan Yesus. Dan di dalam poin kedua ini, pikiran perasaan Kristus bukan hanya perendahan diri, tapi penundukan diri. Dia benar taat. Dia taat sampai mati. Dan Alkitab berkata bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah Yesus yang sengaja memilih itu. Yesus sengaja memilih. Dia memilih merendahkan diri, tidak menganggap kesetaraan keberadaan dirinya harus dia pegang erat-erat. Dia lepaskan itu dan dia menjalani perjalanan ketaatan. Dia menjalani perjalanan ketaatan.
Saudara, inilah panggilan saya, inilah panggilan engkau. Inilah panggilan setiap orang percaya. Inilah arti pikiran dan perasaan Yesus. Kita tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu atau posisi kita, nilai diri kita begitu kuat yang harus kita tahan. Kalau Yesus sendiri melepaskan, mengapa saudara dan saya merasa harga diri kita, posisi diri kita harus kita pegang begitu rubah. Saudara, berbahagialah engkau yang tidak terlalu sukses. Ya, karena orang kalau terlalu hebat kadang-kala lebih merasa sok begitu loh jadinya. Tapi cilaka juga ya, ada juga orang yang nggak terlalu hebat juga tetap sok, itu bahaya juga, lebih bahaya lagi. Ya. Tapi kadang-kala manusia ya, kita terlalu pintar, posisi tinggi, kita merasa kita tuh punya status tertentu. Saudara ingat, Yesus merendahkan diri. Dan ingat poin kedua, Yesus jalanin hidup yang taat tersebut. Dan taat sampai mati gitu. Taat sampai mati. Saudara, inilah pikiran dan perasaan Yesus. Saudara, dan pikiran perasaan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 ini. Saudara, boleh saya katakan di iman Kristen ada dua simbol ya, yang menurut saya dua simbol yang clear menggambarkan dua hal ini. Ya. Simbol yang pertama adalah simbol daripada palungan. Dan simbol kedua adalah simbol salib. Saudara, palungan menggambarkan Yesus yang Allah. Dia memilih lahir di palungan. Kalau saudara dan saya boleh pilih lahir, kita mau lahir di mana? Kita mau lahir tempat yang tinggi bukan? Tempat yang mewah bukan? Tapi kenapa Yesus memilih palungan? Itulah jalan perendahan diri. Dan perjalanan hidup Yesus dia hanya menuju ke salib. Kalau kita boleh pilih mati, kita juga pilih mati yang agak terhormat lah begitu. Ya, mati yang agak enakan, ya semua mati nggak enak sih betul, tapi mati yang agak enakan lah gitu. Jangan mati di salib. Secara fisikal, secara emosional, dan secara nilai norma, itulah mati seorang penjahat. Tapi saudara, palungan dan salib adalah satu gambaran yang menurut saya gambaran yang paling indah berkaitan dengan perendahan diri dan penundukan diri. Inilah pikiran Yesus. Inilah perasaan Yesus. Saudara, ketika bicara mengenai Kristus yang indah, yang menjadi tema khotbah ini, di mana keindahan Kristus? Ketika dia mau merendahkan diri dan menundukkan diri dalam seluruh perjalanan hidup dia. Story hidup Yesus diapit oleh dua simbol ini. Simbol ketika dia lahir, simbol ketika dia mati. Inilah seluruh jalan cerita daripada hidup Yesus. Saudara, dan tadi bagian awal saya sempat katakan. Pertama kali ketika saya dengar pujian daripada Stefani tadi, Kristus yang indah. Saya katakan waktu itu saya dengar pas saya lagi drive ya, dan ya karena pas kayaknya lampu merah gitu, saya lihat oh dia ada WA, lalu ada linknya, saya langsung play aja begitu ya. Sembari drive, sembari jalan, saya tuh merasa, aduh lagu ini kayaknya ada something yang saya mesti stop dulu, dengar dulu begitu loh. Kayaknya nggak bisa sambil drive gitu. Akhirnya saya agak stop dikit, saya dengar lagi kedua kali. Dan jujur ketika saya dengar pujian itu, ya saya merasa sangat diberkati. Dan poin paling memberkati saya, dan jujur ketika saya dengar pujian tersebut, bagian tersebut, saya tuh mengalami kehadiran Tuhan, dan saya sampai terdiam berkata, Tuhan, saya ingin ini hidup saya. Saya ingin hidup saya seperti ini. Saya ketika berdoa dan saya mencucurkan air mata di situ berkata, Tuhan, saya mau hidup seperti ini. Saya mau hidup seperti ini. Terus satu kalimat yang bagi saya sangat menyentuh saya dan sangat membuat saya gentar adalah persis kalimat terakhir daripada pujian Kristus yang indah. Setelah pujian itu berkata, sampai akhir ya, sampai akhir nafasku ya. Di situ dikatakan bahwa saya ingin ya supaya Kristus yang indah itu betul-betul kemudian saya nyatakan ya. Hingga akhir nafasku hembus. Saudara, saya cuma pikir,
Aduh Tuhan, hingga akhir nafasku untuk ku hembus. Bisa nggak aku membawa indahnya Kristus itu? Saudara, jujur saya berpikir kalimat ini terlalu berat. Ya. Kalimat ini terlalu berat. Karena saya ngerasa kalau kita betul mau membawa indahnya Kristus, saudara, ini jalan yang bukan jalan yang kita pilih sebenarnya, bukan jalan yang enak. Jalan perendahan diri, jalan penundukan diri. Benar enggak gitu loh. Sampai akhir nafasku, ya. Aku bisa membawa indahnya Kristus itu. Saudara, saya sungguh sangat berharap para pengurus yang akan diteguhkan, seluruh rekan hamba Tuhan, seluruh rekan majelis, seluruh jemaat, biarlah pikiran perasaan Kristus itu boleh sungguh ada dalam diri. Sampai akhir nafas kita hembus, indahnya Kristus itu kemudian kita nyatakan. Saudara, saya sungguh sangat berharap, mari kita berlomba-lomba dalam pertandingan iman ini. Saya percaya pertandingan iman, ketika Paulus bicara kita berlomba, pertandingan iman itu bukan karena saudara dan saya bisa melakukan pekerjaan besar. Pekerjaan iman itu bukan karena saudara dan saya bisa melakukan pekerjaan spektakuler. Kalau Tuhan izinkan itu baik. Tetapi perlombaan iman itu adalah perlombaan iman yang hidup. Iman yang memancarkan Kristus yang indah tersebut. Saudara, inilah simbol perjalanan hidup kita. Inilah simbol perjalanan pelayanan kita. Palungan dan salib. Dan saya berdoa, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan memampukan kita terus melangkah, berjalan dalam panggilan ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, hamba sungguh memohon dalam seluruh kehidupan kami, Kristus yang indah, pikiran dan perasaan Kristus itu boleh ada di dalam hidup kami. Hamba sungguh memohon, hamba sungguh meminta pada Engkau, mulai dari hambamu, mulai dari kami para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, para majelis, dan rekan-rekan pengurus yang akan diteguhkan, mulai dari kami yang melayani Engkau ya Tuhan di gereja ini. Jangan biarkan kami hanya performance melayani dengan baik. Jangan biarkan kami hanya sibuk menyiapkan program dan sebagainya. Tapi Tuhan, lebih daripada itu, pikiran perasaan Kristus boleh sungguh ada dalam diri kami. Sehingga dalam dinamika kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, maupun dalam kehidupan pekerjaan, maupun dalam kehidupan pelayanan, dinamika di mana kami akan berhadapan dengan beragam orang yang berbeda. Kami diingatkan, ini bukan hanya pikiran kami dan pikiran mereka, tapi ada pikiran dan perasaan Kristus. Hamba sungguh berdoa memohon pada Engkau. Hamba sungguh berdoa, Tuhan, Engkau tolong menuntun hidup kami. Hamba sungguh berdoa memohon kepada Engkau. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Kami sungguh memohon kepada Engkau. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan transfer ke rekening gereja atau QR Code yang tersedia di layar Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini ada dua, jadi ada yang untuk GKI Bengkulu, ada yang untuk GKI Kelapa Gading. Mohon diperhatikan dengan baik. Sambil memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian Ku Persembahkan Hidupku. Dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu
datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan, kami boleh memberi persembahan pada pagi hari ini. Tolong sucikan, kuduskan persembahan kami supaya menjadi pelayanan yang untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Juga ya Tuhan, ajar kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Engkau ya Tuhan, sebagai persembahan yang harum di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada Musa Tommy dipersilahkan. Saudara, kita bersyukur untuk ibadah hari ini. Saudara, meskipun ada beberapa hambatan, tetapi saya berharap tetap ada bagian-bagian berkat Tuhan yang boleh tetap saudara bawa di dalam perjalanan hidup 1 minggu ke depan, dalam hari-hari ke depan. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Saudara, yang pertama, kami menyampaikan selamat kepada setiap saudara yang boleh menjadi pengurus pada periode kali ini, dan selamat melayani. Tuhan berikan kekuatan pada setiap saudara. Juga rekan-rekan yang melayani sebagai BPP di Bengkulu, Tuhan memampukan, Tuhan menolong setiap saudara. Nah, saudara, berkaitan dengan kepengurusan yang baru, saudara, hari Sabtu akan datang, kita akan mengadakan pembinaan pengurus by Zoom ya, jam 10 sampai rencananya jam 11.30 dengan tema A Servant Leader, sebagai seorang pelayan yang pemimpin tetapi adalah hamba, pemimpin yang melayani ya. Saudara, rekan-rekan pengurus semuanya boleh join, nanti link akan diberikan kepada saudara. Oh ya, itu akan juga lewat YouTube ya, sehingga itu juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita ya. Dan saudara, selain saya, lalu Pendeta Wilson juga akan melayani, sehingga kami berdua akan melihat dari angle yang berbeda, dari sisi yang berbeda, dan saya percaya itu akan memperkaya di dalam panggilan pelayanan kita.
Saudara, jam 10 hari Sabtu akan datang. Saudara, dan kemudian seperti biasa kalau saya berkhotbah, maka hari Rabunya saudara kita akan ada dalam persekutuan doa kita akan ada live streaming, ya kita sebut dengan KG@KG, Kongko Gembala @Kelapa Gading. Selain kita berdoa, kita juga akan pakai waktu untuk saling diskusi, saling tanya jawab. Kalau ada hal-hal yang mungkin dalam khotbah yang saya sampaikan saudara rasa perlu untuk diperjelas, atau saudara mungkin ada beberapa case tertentu saudara ingin bertanya, dan saya percaya itu akan melengkapi kita, ya. Dan khususnya tema Kristus yang indah yang saya sampaikan tadi, saudara boleh berinteraksi. Dan Rabu akan datang nanti, ya, Rabu akan datang jam 7 malam di dalam persekutuan doa malam kita yang kita kaitkan dengan KG@KG, Kongko Gembala @Kelapa Gading. Dan beberapa activity rutin saudara sekolah minggu, sore nanti saudara boleh mendorong anak-anak untuk join bersama. Dan juga kemudian komisi wanita, ya, komisi wanita mereka ada dalam bentuk kelompok kecil, saudara juga boleh join bersama. Dan Pak Sutri ini masih 2 Sabtu akan datang, ya, masih 2 Sabtu akan datang. Pak Sutri juga akan ada fellowship, ya, akan ada fellowship. Bagaimana kita juga bertumbuh, ya, di dalam kita bisa menjadi peacemaking, ya. Pergumulan memang tidak mudah dalam relasi suami istri, tapi kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai di dalam seluruh relasi kita. Dan saudara, beberapa hal berkaitan dengan yayasan IPK, IPK sudah membuka sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu, khususnya untuk IPK student dan juga non IPK student, ya. Dan ada memang khususnya jemaat dan sebagainya, kami sangat mendorong saudara boleh kalau memungkinkan anak-anak boleh disekolahkan di IPK, boleh bertumbuh bersama. Dan ini adalah sekolah daripada sinode kita, sehingga biarlah kita juga boleh kemudian dapat punya generasi masa depan yang lebih baik, bukan saja secara education, tetapi dalam iman mereka, dalam pengharapan mereka, dan juga dalam kasih mereka. Dan saudara, di dalam sinode kita jadi donasi plasma, ya, kita tahu dengan kondisi COVID ini, dan donasi plasma itu menjadi bagian yang penting, ya saudara. Bagi saudara yang istilahnya apa, penyintas, ya, benar, ya, penyintas, ya, saudara yang penyintas yang sudah melewati COVID, dan ya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan anugerah kepada saudara dengan beberapa kriteria tersebut, ya, saudara boleh memperhatikan. Dan kami sangat berharap saudara boleh join bersama untuk memberikan donor plasma, dan itu akan membantu setiap orang-orang lain yang bergumul. Dan saudara, ini memang dikolektifkan secara sinodal agar kita juga kemudian punya akses ke depan dalam pelayanan bisa lebih baik, dalam pelayanan dalam kondisi COVID-19 tersebut. Saudara, itu ada nomor telepon juga, saudara bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, baik saudara yang membutuhkan plasma ataupun saudara yang hendak menjadi pendonor plasma. Itu ada nomor telepon 0818 plasma, ya, supaya saudara bisa dapat terlayani dengan baik. Saudara, demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam ibadah hari ini. Dan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama sebelum kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini dalam ibadah kami ada rekan-rekan pengurus yang sudah boleh diteguhkan, baik pengurus bidang, pengurus komisi, tim TPPG, dan juga rekan-rekan pengurus daripada pos GKY Bengkulu. Kami sungguh sekali lagi menyerahkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan topang, sehingga mereka boleh melayani dengan anugerah daripada Tuhan. Mampukan seluruh rekan-rekan. Dan kami juga terus berdoa untuk realitas COVID yang kemudian menjadi pergumulan terus-menerus. Satu sisi kami bersyukur kondisi di Jakarta, di Jawa lebih baik, tapi kami juga menyadari kondisi di luar Jawa yang realitas mereka yang terinfeksi COVID juga semakin meningkat. Kami sungguh berdoa, Tuhan tolong setiap daerah.
Kami sungguh menyadari daerah dengan keterbatasan yang lebih, karena itu tidak mudah. Karena itu kami hanya meminta anugerah-Mu. Kami hanya meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong pemerintah daerah bisa menyikapi dengan baik, khususnya dalam setiap fenomena seperti ini. Pemerintah daerah boleh dapat ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Tuhan tolong. Dan kami sungguh berdoa terus Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang terinfeksi COVID-19. Kami minta belas kasihan-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu. Tuhan, Engkau yang kuatkan, Engkau yang tolong. Kami sungguh berdoa, menyerahkan setiap mereka kepada Engkau. Kami berdoa juga seluruh keluarga di tengah-tengah masa-masa yang tidak pasti. Belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan. Belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin orang yang mereka cintai sudah dipanggil oleh Tuhan dengan kondisi COVID ini. Kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang juga boleh menjadi gembala yang baik bersama dengan keluarga-keluarga yang kehilangan. Di tengah-tengah kedukaan yang mereka hadapi, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, Engkau yang menjadi penghibur. Roh penghibur itu boleh bersama dengan setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu. Hamba sungguh berdoa Tuhan, berkatilah Tuhan. Dan setiap jemaat-jemaat-Mu dalam pergumulan apapun, baik dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan finansial yang rasanya begitu sulit, hamba sungguh berdoa biarlah pintu yang tertutup Tuhan tolong bukakan. Tolong bukakan. Mereka yang bergumul dengan kehidupan keluarga, Tuhan berikan kelegaan, berikan kekuatan. Ketika rasanya sulit melangkah, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang topang. Kami boleh melangkah kembali. Kami boleh berharap kepada Engkau. Mereka yang bergumul dengan masa depan, entah studi ataupun karir, kami sungguh berdoa, belas kasihan-Mu juga Tuhan nyatakan. Tuhan, berbelas kasihlah, berbelas kasihlah. Hamba sungguh berdoa apapun pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik itu keluarga, baik pekerjaan, baik finansial. Oh Tuhan, hamba berdoa apapun itu, nyatakan anugerah-Mu. Tolonglah setiap jemaat-Mu. Berkatilah Tuhan, berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa-doa kami ini kepada Engkau. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat daripada Dia. Kasih daripada Allah Tritunggal, kasih daripada Allah Bapa yang mengasihi setiap anak-anaknya, serta anugerah daripada Tuhan Yesus, Tuhan yang datang menyelamatkan engkau dan saya, serta penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau, menopang engkau mulai saat ini sampai kita berjumpa muka dengan Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersujud kembali, doa teduh dan Tuhan memberkati setiap saudara.